HTML dan CSS. Saya buka filenya terlebih dahulu. Seperti ini tampilan website pribadi saya. Untuk ini bagian title yang ada di tab browser, lalu link rel icon untuk icon di sebelah title, kemudian ini link icon yang saya gunakan di dalam website. Ini kelas untuk back on top, untuk kembali ke atas. Kemudian navbar, kelas navbar untuk bagian navbar yang ada di paling atas website. Isinya ada kelas hamburger menu untuk hamburger, judul, subjudul, dan logo. Kemudian ada kelas sidebar untuk tampilan menu yang ada di dalam hamburger menu. Ini. List yang ada di dalam kelas sidebar ada home, portfolio, experience, dan blog. Untuk galeri, caranya agar membuat submenu lagi, di dalam galeri kita buat list baru yang isinya fotos dan videos, sama seperti about. Kemudian ini adalah script dari hamburger menu. Kelas hamburger menu, jika diklik function, kelas saat ini membuat kelas baru bernama click. Kelas sidebar membuat kelas baru bernama show. Ini untuk script yang submenu. Jadi kelas galeri list, jika diklik, maka list yang ada di galeri show membuat kelas baru bernama show. Kemudian list yang first, icon yang first, membuat nama kelas baru rotate. Sama seperti submenu yang about. Untuk yang ini, jika list yang ada di submenu diklik, kelas saat ini aktif, lalu mengembalikan remove class aktif. Jadi
aktif dihapus, jadi non-aktif. Kemudian kelas container with animate fading untuk animasi fade pada title. Subtitle untuk to my website, kelas detail untuk about me. Text decoration none untuk menghilangkan underline hyperlink. Kemudian kelas slideshow container untuk yang bagian slideshow ini. Number text untuk nomor slide-nya. Slide box untuk box hyperlink. Image search untuk lokasi gambar yang diambil. Portofolio untuk judul dari setiap slide. Sama untuk seterusnya. Kemudian kelas style text align center untuk bar yang ada di bawahnya. Scriptnya variable slide index bernilai 0. Show slide function show slide variable i variable slide sama dengan memanggil kelas my slide. Variable bars memanggil kelas bar. Kemudian perulangan i sama dengan 0. I kurang dari slide length. Slide length sama dengan 3. Jadi i kurang dari 3, maka slide index ke i yaitu 0 disimpan. Style display none. Kemudian i tambah 1. I kurang dari slide length. Slide index ke i disimpan di array style display none. Dan seterusnya. Slide index plus plus slide index bertambah 1. Jika slide index lebih besar daripada slide length, maka slide index bernilai 1. Jadi slide index jika nilainya lebih besar daripada 3, maka slide index sama dengan 1. I sama dengan 0. I kurang dari bars length yaitu 3, maka bars index disimpan plus name bars index ke i class name replace diganti dengan aktif. Slide index dikurangi 1 style display block. Bars slide index min 1 class name tambah sama dengan aktif. Set timeout show slide 3000. Artinya selama 3 sekon dia akan berganti. Kemudian kelas map untuk peta alamat ini. Iframe yaitu kode HTML dari Google Map. Saya langsung copy dari kode HTML-nya Google Map sesuai lokasi. Kemudian footer. Footer untuk di bagian paling bawah. Div ID btn top itu untuk back on top.
Jadi dia akan menuju ke kelas yang bernama top. Jika ditekan maka dia akan kembali ke atas. Untuk ikonnya ini saya ambil dari font Awesome. Kemudian title untuk kontak us, kelas konten, yaitu isi dari kontak us, ada lokasi, telepon, dan email. Kelas copy untuk tulisan copyright. Ini untuk icon copyright-nya. Kemudian kelas sosmed untuk icon-icon sosmed. Ini link menuju ke Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Target blank digunakan untuk new tab jika link ditekan. Selanjutnya file CSS. Sini margin, padding, box size, slide style, none, font family. Body, background image, lokasi gambar background no repeat. Jadi background jika kecil dan halamannya panjang, maka gambar tidak akan diulang atau berjumlah banyak bertumpuk ke bawah. Background size, lebar dan panjangnya 100%. Background attachment fix. Jadi background jika di scroll tidak akan berpindah. Background posisi center, font family, font size, color. Dan kelas navbar. Width 100%. Untuk navbarnya. Height, margin, padding, box shadow. Untuk bayangannya sedikit tidak kelihatan, berwarna abu-abu. Kemudian Z index untuk indeks yang paling atas atau seperti layer, dia berada di paling atas. Kemudian judul untuk yang max use, subjudul untuk yang bar area yoga, navbar logo untuk logo, hamburger menu, transition left. Jadi ketika ditekan dia akan ke kiri dan selama 0,4 sekon. Is artinya di awal dan di akhir melambat. Hamburger menu klik. Ini kelas yang tadi dibuat di script. Hamburger menu span untuk ikonnya. Hamburger menu klik span before. Jadi sebelum klik maka kontennya F00D yaitu icon yang X ini silang. Hamburger menu span over, jika di over maka warnanya akan berubah menjadi orange. Sidebar untuk sidebar yang ada di menu. Bar untuk tampilan menu-menunya. Sidebar show
yang tadi dibuat di JavaScript. Jadi dia berada di kiri 0. Jadi tidak kelihatan. Sidebar text untuk tulisan di dalamnya. Kemudian listnya. Border yang ada di atas tiap tulisan. Dan ini border yang ada di akhir. Ini jika list di hover atau kursor diarahkan, maka warnanya akan berubah. Kemudian ini untuk submenu dari galeri dan about. Show adalah nama yang dibuat di JavaScript. Jadi display block menutup semuanya. List line height 42 jaraknya. Font size submenu 16 dan warna putih. Nah, untuk submenu jika di hover maka dia berwarna hitam. Ini untuk icon tanda panahnya. Transform translate Y untuk posisi vertikal min 50%. Transform 0,4 sekon transisi selama 0,4 sekon. Ini untuk ikonnya saat rotate. Kelas yang dibuat JavaScript. Yaitu min 180 deg. Kemudian kontainer untuk yang bagian orange ini cream, opacity 96%, container title untuk yang welcome, keyframe fade in untuk animasinya, jadi awal opacity-nya 0, di akhir opacity-nya 1. Dari memudar jadi solid. Animation name-nya fade in. Subtitle untuk to my website. Container detail untuk about me. Jadi background-nya berwarna biru. Justify content center. Border radius untuk sudut dari background agar melengkung. Detail over, warnanya akan berubah jika diarahkan kursor. Slideshow container untuk
konten slideshow-nya. Jadi maksimal lebarnya 700. Slideshow untuk image-nya border 8 berwarna hitam, border radius 20, box shadow untuk bayangan, display flex. Kemudian slideshow container image hover, jika di kursor maka dia scale 1,1, gambar diperbesar 1,1. Semakin banyak angka maka gambar akan semakin besar. Slide box untuk box linknya. Kemudian teks untuk judul dari slideshow-nya, setiap gambar, number text, angka dari setiap gambar, dan bar yang ada di bawah. Aktif, jika bar aktif maka background-nya akan menjadi orange. Fade untuk animasi fade, jadi gambar memudar selama waktu 3 sekon. Animation fade keyframe-nya dari opacity 0,4 menjadi opacity 1. Untuk map, width height-nya auto, background-nya hitam keabu-abuan. Name untuk tulisan address, map iframe untuk gambar dari map-nya. Jadi 100% lebarnya, padding kedalaman 50, margin top 40, display flex. Footer lebar 100%, kedalaman 30, background hitam. Class ID BTF top untuk yang icon back on top ini. Berada di tengah, kursor jadi pointer. Kemudian ini icon berisi animasi bounce selama 2 sekon. Keyframe-nya 0%, 25%, 50%, 55%, 75%, 100%, transform translate Y 0. Jadi posisi vertikal 0. Saat durasi 45%, transform translate Y min 30, 65%, min 20, 85%, min 10. Jika icon di hover, maka berwarna orange. Footer title untuk kontak us. Footer konten untuk alamat, telepon, dan email. Konten FA untuk ikonnya. Footer copy untuk tulisan. Copyright. Footer sosmed untuk bagian sosial media. Sosmed icon. Jadi warna dari ikonnya putih. Padding 20. Icon hover
Tadi kursor maka berwarna orange. Untuk yang ini adalah membuat webnya responsif. Jadi media screen maksimal lebarnya 1080, maka kontainer nav-nya sama halnya dengan yang kedua, maksimal lebar 900, maka dia akan seperti ini. Kontainernya lebarnya auto, navbar, float none, height auto. Sampai 430. Jadi dia ukurannya akan mengikuti. Kemudian halaman selanjutnya, portofolio, kelas kontainer. Untuk yang ini, jadi isinya kontainer float, bagian dari gambar portofolio ini. Dan row, baris, kolom, portofolio box, untuk linknya, box link, image float, gambarnya, kemudian box caption untuk caption dari gambar, yaitu ada project kategori sama project name dan seterusnya sampai 4. CSS-nya container fluid lebarnya 85%, image fluid maksimal 100%, display portfolio box block, jadi akan memenuhi dari gambar. Portfolio box caption dan project kategori untuk judulnya text transform uppercase, dia akan otomatis menjadi huruf besar semua. Portfolio box hover, maka box caption opacity 1 dari sebelumnya opacity 0. Jika box portfolio box di kursor, maka box caption opacity 1. Text white, kelas P, padding, call LG4 untuk kolom large, kolom small, baris, no gutter. Lalu selanjutnya dalam kontainer ada title, variant, konten. Dalam konten ada subtitlenya, technical support network. Kemudian kelas image, ada gambar dan deskripsinya. Dan CSS-nya
Container title, ini subtitle untuk technical support, subtitle 2 untuk yang story. Kemudian image lebar 40% dan height-nya 30%. Deskripsi size fontnya 18. Tulisan rata kanan kiri. Untuk gambar yang ini caranya float, menggunakan float. Jadi menggunakan float right, yang ini float left, yang ini float left, yang ini center, dan yang ini float left. Dan halaman selanjutnya blog. Jadi ini untuk blogspot pribadi saya. Ya, lanjut ke galeri fotos. Jadi jika diklik, dia akan terbuka gambar. Kelas kontainer. Kelas background untuk yang bagian atas ini. Jadi ada title galeri. Dan kelas kontainer berisi row, kolom, dan konten. Di konten ada box untuk linknya dan lokasi gambar. Kemudian ada kelas deskripsi untuk nama atau judul dari setiap gambar. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian ke CSS, background, warna black, hitam, opacity 20. Background title untuk galeri, kemudian container untuk yang orange, container title untuk yang photos, row, baris, margin left, button, kemudian container row dan row jadi kolom, maka padding 25, kolom float left width 32%. Jika row after maka displaynya menjadi tabel. Clearboard. Content background color white. Box shadow bayangan. Image untuk gambarnya maksimal 100%, lebar
padding 7, kemudian deskripsi untuk judul per gambar, content box untuk box linknya, image hover opacity 0,7, maka dia akan memudar jika dikursorkan. Selanjutnya ke videos. Sama di sini kelas background, ada title, kelas container, ada title, itu videos, dan kelas video fade in itu untuk animasinya, dia akan memudar di awal. Di kelas video ada subtitle untuk judul videonya, dan di kelas video fluid ada lokasi video. Ini tipe videonya apa, controls untuk menampilkan bar pemutaran video. Dan ke CSS, kontainer video untuk videonya padding 170, jadi kedalaman 170, animasi fade-nya 7 sekon, keyframe fade in, animation name fade in, video fluid, lebar video 100%. Untuk box image hover ini untuk yang paling bawah. Jadi ini akan di-linkkan ke channel YouTube saya. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya, ke profil. Kelas kontainer ada title, gambar, dan konten. Kontennya ini. Untuk kelas CV, untuk link ke CV saya. Dan text decoration none, menghilangkan underline link. Dan ke CSS, container remake, justify content center berada di tengah. Untuk gambarnya lebar 40, height 100%, border 3, warna orange, border radius 100%, jadi bentuknya bulat. Box shadow untuk bayangan, kontainer konten warna hitam untuk kontennya. Teks rata kanan kiri, jarak ke atas spasi ke atas atau tinggi spasi itu 1,3. Untuk CV hover, jika di kursor maka berubah warna menjadi biru tua. Next, terakhir ke halaman CV. Seperti ini tampilannya.
Kelas container ada kelas left part, jadi untuk yang semua yang berada di kiri, yang di abu-abu. Itu ada title part, curriculum vitae, box, itu link box, ada image, gambarnya. Kemudian ada kelas content part, ada item part, info part, title untuk area yoga, dan reguler. Ada ini. Kemudian listnya ada tanggal lahir, alamat, nomor handphone, dan email. Ini untuk icon yang ada di sebelahnya. Saya ngambil dari Ion Icon. Kemudian kelas data untuk yang bagian Shutterstock ini, galeri fotonya. Item part skill untuk bagian skill. Ada title, dan skill name, bagian nama skillnya, skill progress, ada lebar bar dari skillnya, dan seterusnya. Kemudian ada kelas sosial media untuk bagian sosial media. Ada icon dan data. Ini lanjut ke CSS. Container left part, title part untuk yang ini. Kemudian left part untuk yang abu-abu di bawah. Profil part box untuk yang foto. Kemudian gambarnya, itu fotonya. Itu lebarnya 65%. Ini image hover, opacity 0,8. Jika di hover maka opacity-nya akan berkurang. Content parts, yaitu di bagian ini, padding, title, regular, item part untuk yang bagian pribadi ini. Item part untuk yang left dan right last cell, jadi di bagian akhir bar dan bottomnya 0. Left part untuk list, display flags, link item center, jadi bagian tengah, di berada di tengah. Itu left part list icon untuk yang icon-iconnya ini. Itu lebarnya 35 dan tingginya 35. Ukuran iconnya 16. Dan Ion icon posisi absolut, transform, translate, jadi vertikal dan horizontalnya berada di min 50%.
Kemudian list data warna putih untuk yang ini. Left part skill untuk yang ini. Skill name, skill progress. Untuk barnya, jadi backgroundnya putih. Kemudian skill persen, jadi persentase dari progresnya, lebarnya 15%. Kemudian skill progress span untuk persentasenya, jadi sesuai persentase backgroundnya akan berubah menjadi orange. Social part untuk sosial media. Kemudian right part untuk di bagian yang orange semua. Teks rata tengah. Work part, L education part, organisasi part, listnya overflow hidden, jadi jika tulisannya melewati maka dia akan tertutup, maka dia akan terhidden atau tidak kelihatan. Si relatif, info, margin button 20, untuk list bagian akhir margin 0. Work part, education part, organisasi part, before, kemudian work part, after, display none, dan footer. Sudah cukup. Sekian penjelasan website pribadi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.